Nah itu diakui bahwa Indonesia pun dijadikan salah satu pusat domestikasi ayam di dunia. Ya, kembali lagi bersama saya Febroni Purba di acara Sumber Unggas Channel. Jangan lupa subscribe Sumber Unggas Channel. Hari ini kita akan membahas masih seputar tentang ayam kampung. Tamu saya hari ini sangat spesial. Beliau adalah salah satu inovator yang menemukan satu galur ayam yang sudah sangat dikenal hampir di seluruh tanah air. Namanya adalah Dr. Insinyur Tike Sartike MSI. Sartika, maaf. Ya, kita akan membahas nanti mengenai pertama apa sih itu ayam KUB. Terus sebelumnya nanti akan saya bahas juga mengenai siapa sih orang yang dibalik penemuan ayam KUB tersebut. Selamat pagi Bu Tike. Selamat pagi Pak Roni. Ya, senang sekali Bu sudah hadir di acara kami. Iya Bu, kita langsung saja Bu ya, kita ngobrolnya santai, jadi saya tanya nanti Bu bisa menjawab. Bu Tike ini kapan Bu mulai gabung di Baliknak Bu? Di Baliknak ya? Iya. Sebetulnya saya tuh lulus dari S1 Fakultas Peternakan IPB tahun 1983, kemudian saya bekerja di Puslitbangnak ya, Baliknak itu mulai April 1984. 1984. Iya. Nah, di Puslitbangnak Bu ya? Di Puslitbangnak di Baliknak. Oh, Baliknak. Di Baliknak. Okay. Baliknak ini Balai Penelitian Ternak Bu ya? Nah, pusatnya eselon 2-nya itu Puslitbangnak. Puslitbangnak. Jadi saya masuk itu baru sebagai calon peneliti ya, yang akan dijadikan peneliti gitu, tetapi komoditasnya itu di kelinci. Awalnya di kelinci. Kelinci ya, karena saya memang skripsinya waktu S1 itu mengenai kelinci. Oh, okay. Jadi di kelinci waktu itu masih sedikit orangnya, jadi saya masuk gabung di grup kelinci selama 10 tahun. Dari 84 itu Bu ya? Iya, jadi sampai 94. Jadi saya tuh belajar kelinci itu sampai belajar ke Jerman 1 tahun di sana. Wow. Memelihara di breeding kelinci itu di Nucleus breeding ini ya, kelinci di Jerman tuh yang memproduksi GP-nya kelinci. Di Jerman. Okay. Jadi pembelajaran di situ, terus tahun 95 itu kelinci itu di Badan Litbang itu selalu tidak menjadi prioritas. Dari awal tuh tidak menjadi prioritas, sehingga tahun 95-96 itu tidak didanai. Tidak ada anggaran penelitian untuk kelinci, sehingga saya disuruh ikut gabung di ayam. Oh, mulai tahun 95 Bu? 95. Iya. 95, kemudian saya tahun 96-nya sekolah. Ambil S2 di IPB juga. Jadi awalnya itu masuk ke plasma nutfah ayam lokal. Setelah Ibu di S2 ini Bu di IPB ya? Sebelum waktu masuk ke gabung di di Baliknak, dimasukkan ke grup ayam lokal, penelitian ayam lokal itu bergabung dengan Pak Gojali awalnya. Pak Gojali Nata Amijaya. Oh iya. Literaturnya sering saya baca. Yang pertama kali memperkenalkan ayam-ayam lokal yang ada di Indonesia itu beliau. Plasma nutfah. Jadi saya juga waktu itu taunya tuh hanya ayam kampung saja kan. Ternyata kan ayam kampung itu sebetulnya hanya salah satu rumpun. Jadi banyak sekali rumpun-rumpun ayam lokal yang ada di Indonesia itu. Jadi lebih dari 30 rumpun gitu ya. Jadi saya bergabung di plasma nutfah, mempelajari mengenai
keragaman genetiknya, keragaman genetik. Itu S2 Ibu makanya berjudul Studi Keragaman Fenotip dan Genetik Ayam Kampung. Nah, pada populasi dasar seleksi Bu ya. Betul. Nah itu, jadi dari mulai protein polimorfisme dulu tuh ya. Jadi belum DNA tuh belum terlalu berkembang, dari protein polimorfisme dari beberapa ayam kampung di Indonesia. Nah itu dengan Bu Praptini Mansur, jadi suhu saya tuh Bu Praptini Mansur ya. Kemudian 96 sekolah ya. S3 itu S2 itu sambil kerja sambil sekolah waktu itu. Jadi tidak dibebaskan untuk sebagai pekerja tugas belajar waktu itu. Jadi karena nggak ada dana penelitian waktu saya masuk tuh, dokternya sudah banyak gitu kan. Jadi tidak prioritas untuk sekolah. Jadi masih saya pikir kalau saya tidak ngambil sekolah dengan sendiri, biaya sendiri waktu itu ya, saya nggak akan sekolah ini gitu. Jadi waktu S2 tuh saya sambil kerja, sambil sekolah. Nah, kemudian masuk S3 tahun berapa nih Bu? Waktu itu karena sambil tahun 96 masuk S2 itu karena sambil kerja sambil sekolah, penelitiannya juga lama gitu ya Bang, sehingga saya lulus tahun 2000 gitu. Jadi S2 saya tuh sampai 4 tahun gitu. Kemudian dari lulus itu tahun 2000 itu langsung ngambil S3. Jadi begitu lulus S2, kemudian Badan Litbang baru banyak itu anggaran-anggaran untuk sekolah. Jadi saya dicalonkan untuk langsung ngambil S3 dibiayai oleh Badan Litbang. Nah setelah dibiayai dari kantor memang jadi dibebaskan untuk tugas belajar. Jadi khusus Ibu belajar ya selama berapa tahun Bu? 5 tahun itu 5 tahun S3-nya. 2005 baru lulus S3-nya. Judul disertasinya Bu, peningkatan mutu bibit ayam kampung melalui seleksi dan penggunaan promotor prolaktin dalam marker assist selection untuk mempercepat seleksi Bu ya. Nah itu jadi waktu itu tuh tren untuk molekuler baru pertama kali. Molekuler ini salah satu cabang ilmu genetik Bu ya. Betul. Jadi waktu saya masuk tuh untuk ngambil ilmu pemuliaan ternak itu jarang-jarang sekali karena tidak menarik gitu. Jadi sekolahnya lama, kalau yang seleksi konvensional gitu kan memerlukan waktu lama. Betul. Nah, dengan adanya teknologi molekuler gitu ya, jadi banyak sekali yang baru-baru itu arahnya hampir ke sana semua. Hampir ke molekuler semua yang sampai saat ini gitu. Jadi saya belajar molekuler itu dari mulai protein polimorfisme, kemudian DNA. Kalau nggak salah Ibu pernah cerita sama saya dulu berapa tahun yang lalu, kita kalau nggak salah dari Tasik Bu ya, kita satu mobil sama Pak Anto waktu saya masih di Poltri. Kalau tidak salah Ibu bilang dalam waktu sekolah Ibu pernah meneliti di Belgia untuk belajar itu, benar nggak Bu? Untuk itu bukan di Belgia, di Jepang. Di Jepang. Di Jepang saya selama 3 bulan mempelajari keragaman genetik dengan 30 marker mikrosatelit. 30 marker 30 marker mikrosatelit itu di ayam beberapa native ayam chicken native chicken semuanya itu. Jadi ayam kampung kita itu sangat-sangat beragam dengan banyak sekali alel-alel di mikrosatelitnya itu. Wah, makin rumit ya teman-teman istilah-istilahnya ini istilah-istilah di dalam ilmu genetik atau pemuliaan ternak. Jadi kalau orang peternakan mungkin akrab dengan marker, alel-alel dan lain-lain. Oke, menarik Bu. Iya. Kemudian belajar juga di Korea selama kurang lebih 2 bulan. Itu juga mempelajari. Itu kalau di Korea itu mau mempelajari transfer gen. Tapi saya kurang berhasil, kurang lama, hanya 2 bulan. Ya? Kurang lama ya. Ya, jadi Bu Tike ini sangat ekspor, jadi sangat ahli di bidang genetik pemuliaan khususnya ayam lokal. Saya mencatat ada beberapa penghargaan yang diterima oleh Bu Tike. Saya nanti bacakan Bu, nanti tolong dijelaskan sedikit. Yang pertama itu pengalaman penelitian dulu nih, Research Grant tahun 2003 Bu, di Tsukuba Jepang ya. Judulnya Relationship Between Japanese Native Chicken and Indonesian Native Chicken
using microsatelit. Oh itu tadi Bu yang membandingkan ayam lokal Indonesia dengan ayam lokal Jepang tahun 2003. Kemudian Bu Tike juga mendapat sebagai anggota peneliti pada Competitive Research LIPI tahun 2005-2007 dengan judul Molecular Study of Native Chicken in Indonesia Using Fragment Developed Mitochondria DNA. Iya. Ini apa nih Bu? Itu kerjasama dengan almarhum Ibu Sulandari dengan Pak Zen. Nah, sebetulnya saya mempelajari DNA mitokondria waktu saya S2. Waktu saya S2 sudah menggunakan DNA mitokondria. Tetapi LIPI waktu itu anggarannya termasuk banyak gitu dibandingkan dengan penelitian yang Badan Litbang. Dan berapa pada waktu itu Bu ini Bu? Yang anggarannya? Iya, yang khusus untuk yang Ibu teliti mitokondria DNA-nya nih. Saya sudah lupa lagi ya anggarannya berapa. Yang jelas itu lebih besar Bu ya, lebih besar gitu, lebih besar anggarannya, jadi bisa agak komprehensif sekitar 15 rumpun ayam kampung. Yang ayam lokal yang diamati. Karena kalau di Balitnak itu kan kita punya populasi ayam yang harus diberi makan. Jadi anggaran penelitian itu sebagian besar untuk pakan ternak dibandingkan untuk beli bahan kimia. Nah kalau yang LIPI dia nggak punya ternak gitu kan. Jadi dia hanya ngambil sampel dari beberapa lokasi itu ya. Ada 15 jenis ayam. Jadi uangnya itu cukup untuk beli bahan kimia. Berarti Bu, ini kan LIPI ini kan sebenarnya di bawah Kementerian Ristek ya, kalau nggak salah ya? Atau di badan? Non kementerian Bu ya. Nah maksud saya, Ibu sementara kan Balitbang kan di bawah Kementerian Pertanian. Berarti sering ini Bu ada semacam join kerjasama penelitian. Waktu itu join kerjasama karena saya Bu Sulandari tahu bahwa saya itu peneliti ayam di Badan Litbang dan sudah mempelajari banyak gitu kan, sehingga dijadikan anggota penelitian di LIPI untuk memperkuat hasil penelitiannya Bu Sulandari. Iya. Kemudian juga Bu, ini tahun 2007-2008 sebagai anggota peneliti pada Incentive Research Ristek ya, ini Kementerian Riset dan Teknologi dengan judul Unblocking Indonesian Indigenous Chicken Genome to Explore Genetic Resistance to Avian Influenza Virus Infection. Ini bahasa Inggris semua Bu ya, karena memang jurnal ilmiah internasional Bu ya. Ya, itu. Ini apa ini Bu? Itu tahun 2009 ya. Ya, 2007-2009. Ya, itu penelitian GenMX waktu itu sudah terjadi kasus flu burung kan. Kasus flu burung itu sebetulnya saya waktu di Jepang tahun 2003 sudah ada seminar mengenai GenMX ini dari Profesor Maeda kalau nggak salah. Nah Jepang, itu ya, di Jepang waktu saya belajar mikrosatelit itu, nah diajak seminar untuk tentang avian influenza pada tahun 2003. Tapi di Indonesia kan belum merebak tahun 2003 tuh masih belum diterima ya, sehingga saya belum terlalu ngeh apa sih itu yang cuman masuk gitu, saya itu ya, tapi tidak terlalu tertarik lagi selesai. Nah kemudian pada waktu tahun 2005 Undip ada seminar nasional mengundang pakarnya salah satunya dari Jepang mempresentasikan lagi mengenai GenMX itu. Tadi, kan? Nah di situ saya baru ini waktu saya ke Jepang tahun 2003 itu mengenai GenMX ini. Nah ini apa namanya, bahwa di ayam lokal kita itu sebagian besar itu dia itu tahan gitu, dia itu tahan terhadap flu burung. Jadi kalau misalnya ada ayam yang terkena gitu, itu tidak semua ayam akan mati, jadi hanya ada beberapa ayam, sisanya itu dia akan tahan secara genetiknya gitu. Sehingga kalau misalnya dulu itu ada kebijakan stamping out, nah itu kan akan menghapuskan depopulasi Bu ya? Iya, sebetulnya kan ayam kita ada yang tahan terhadap GenMX. Jadi saya tertarik untuk penelitian di situ. Nah, saya juga penelitian mengenai GenMX. Kemudian itu yang tadi tahun 2007-2009 itu bekerja sama dengan LIPI lagi. LIPI mengajak saya lagi dengan perbaikan manajemen breeding ayam lokal. Ya, ketua penelitinya itu Pak Zen, itu ketua penelitinya. Nah, jadi benar bahwa jadi bukan
bukan sekedar kata-kata ya, bahwa ayam kampung itu tahan terhadap flu burung. Ini telah dibuktikan oleh Bu Tike dan teman-teman di LIPI. Sudah kita sangat bonafit ya, lembaga yang bonafit yang kita percaya bahwa memang ayam lokal itu tahan terhadap flu burung. Artinya kalau ada yang mau melakukan depopulasi, itu sebenarnya bukan kebijakan yang bijak ya Bu ya. Karena memang sudah ada penelitian secara genetik ayam lokal kita itu tahan terhadap penyakit flu burung. Ya, kemudian saya mencatat Ibu pernah mendapat tahun 2015 mendapat penghargaan inovasi pangan dan pertanian kepada peneliti berprestasi tingkat nasional. Ini dari Kementerian Pertanian Bu ya. Waktu itu Pak Amran Sulaiman ya. Nah, kemudian yang menarik pada tahun 2016 Bu Tike mendapat penghargaan tertinggi dari Presiden Joko Widodo. Nama ininya penghargaannya Adikarya Pangan Bu ya. Di sana. Kalau nggak salah Ibu itu katanya lagi bertugas di Australia. Tiba-tiba dipanggil jadi harus pulang ke Indonesia. Boleh diceritakan Bu itu? Ya sebetulnya memang ya saya bangga juga ya mendapat penghormatan untuk mendapatkan penghargaan. Tapi waktu itu sebetulnya saya itu lagi bukan bertugas, lagi liburan sebetulnya. Oh, liburan. Liburan ke Australia. Kebetulan memang saya belum pernah ke Australia gitu. Tapi karena memang ini tugas mendadak dipanggil, jadi saya langsung pulang saja. Jadi hanya beberapa hari di Australia itu karena mendapatkan penghormatan ini gitu. Ya ini mengenai Adi Pangan itu karena memang waktu itu yang dinilai itu adalah hasil inovasi ayam kampung yang telah banyak tersebar di beberapa provinsi di Indonesia sehingga Pak Presiden waktu itu ya mungkin ya memberikan penghargaan karena hasil penelitiannya sudah banyak digunakan oleh masyarakat gitu. Ya benar. Jadi saya informasikan, saya dapat data bahwa Badan Litbang Kementerian Pertanian itu Badan Litbang itu eselon 1 Bu ya. Kementerian Pertanian itu memiliki ratusan karya inovasi di bidang sektor pertanian, termasuk peternakan, termasuk nanti ada padi, jagung, alat dan mesin, kemudian ayam lokal. Nah, royalti yang dibayar per karya inovasi itu ternyata angkanya tidak sedikit, itu bisa miliaran per tahun. Karena saya pernah ngikutin Bu, waktu kita diundang oleh BPATP, BPATP Balai Ahli Teknologi Pertanian. Ini badan yang istilahnya semacam marketing kan Bu ya kepada industri. Itu angkanya sangat fantastis. Ternyata karya inovasi kita itu sangat membanggakan. Tahun 2018 total semuanya itu ada 5 miliar Bu yang dikumpulkan termasuk di Unggas. Kalau nggak salah dari PT Sumber Unggas Indonesia waktu itu tahun 2018 sekitar 300 jutaan. Kemudian 2019 naik 400 juta. Nah, ternyata dari tahun-tahun sebelum 2016 itu juga angkanya lumayan, 4 miliar, 5 miliar naik Bu. Sangat signifikan. Artinya apa? Ini menunjukkan bahwa sebenarnya karya kita itu banyak juga loh yang bermanfaat di masyarakat, termasuk Unggas lokal sendiri. Tadi Unggas lokal sendiri itu bisa kalau nggak salah selain Sumber Unggas ada beberapa, itu mungkin di total bisa 500 juta per tahun. Nah ini sesuatu pencapaian yang luar biasa, mungkin jarang kita dengar atau kita saksikan. Nah kita akan membahas itu lebih lanjut, apa sih nanti ayam KUB itu, nanti bisa dijelaskan oleh Bu Tike. Nah Bu Tike, saya mau nanya sebenarnya sebelumnya Bu, ada berapa sih jenis ayam lokal kita di Indonesia Bu? Kalau jenis-jenis ayam lokal mungkin lebih dari 30 rumpun ya. Lebih dari 30 rumpun. Tapi belum tereksplorasi semua sebetulnya. Bahkan katanya ada yang udah punah Bu ya? Banyak yang sudah Bu, ya? punah, iya. Wah, sayang sekali Bu ya. Kita ada 30 tapi mungkin 80% bisa dikatakan hampir punah Bu ya. Misalnya kayak yang tanpa bulu itu yang di Subang itu ayam jantur ya. Ayam jantur. Udah. Mungkin sebetulnya kalau kita dieksplorasi betul-betul, nah tiap-tiap daerah itu walaupun dia bilangnya ayam kampung gitu ya, itu pasti ada perbedaannya ya, ada daerah yang lain. Pasti ada berkawin campur Bu ya. Oke. Kemudian Bu, boleh dijelaskan Bu, mungkin sudah sering pasti Bu menjelaskan yang di mana-mana, di pelatihan, diundang ke mana-mana ya. Jadi mengenai apa sih ayam KUB itu Bu? Ya, KUB. Sebetulnya ayam KUB itu yang memberi nama KUB itu pada waktu itu Kepala Balitnaknya Profesor Sofyan Iskandar. Oke. Ya, jadi KUB itu dari kampung ya, unggul Badan Litbang Tan ya. Jadi sebetulnya memang
dasarnya, populasi dasarnya memang betul-betul ayam kampung. Nah, waktu itu kan memang masyarakat ya, tidak mengenal jenis-jenis ayam, sampai sekarang pun masih tidak mengenal jenis-jenis ayam lokal. Seperti apa yang dia kenal adalah hanya ayam kampung yang warna bulunya bermacam-macam. Nah, itu saja, sehingga waktu itu saya berpikir, lah ini kalau mau ditingkatkan produksinya gitu ya, penampilannya harus masih persis seperti ayam kampung, karena kalau tidak dia dianggapnya nanti waktu itu ayam pendatang, ayam lignan atau ayam apa kan gitu. Jadi memang warna bulu itu menjadi salah satu kriteria yang tidak dilakukan seleksi macam-macam. Jadi memang itu ciri khas daripada ayam kampung. Waktu pelepasannya pun agak-agak sulit ini keluar SK Mentannya, karena masih ayam kampungnya kok beragam gitu ya. Memang ayam kampung itu beragam, hanya saja ditingkatkan produksi telurnya, karena kita tahu bahwa ayam kampung ini kan produksi telurnya sedikit. Jadi kalau dia tuh dengan clutch gitu ya, satu clutch itu paling 10 butir, 15 butir, kemudian dia mengeram, kemudian mengasuh anak, istirahat lagi, baru dia bertelur lagi gitu, sehingga paling dalam 1 tahun hanya 4 kali bertelur. Kalau 15 saja hanya 60 butir, itu yang paling banyak kan? 60 butir setahun Bu ya? Ya, nah itu ayamnya itu kan banyak, mengeramnya kan udah pasti. Tahun berapa Bu dimulai proyeknya Bu? Proyeknya sebetulnya ini itu sekitar tahun 97 ya. 97 Bu ya, sebenarnya sudah lama Bu ya masuk, tapi memang tidak ada target untuk kita nih mau menghasilkan sesuatu gitu tuh, dulu itu belum ada. Belum ada, karena memang asal ada penelitian saja kan gitu. Kenapa memang agak terlambat gitu, sebetulnya kan Balai Penelitian Ternak itu sudah dibangun oleh Australia sejak tahun 78 ya. 78 Bu? 78, tapi baru 2014 keluar ayam KUB. breed baru karena memang yang jurusannya pemuliaan juga sedikit. Penelitinya Bu maksudnya? Penelitinya juga sedikit, terus tidak ditarget untuk menghasilkan galur atau rumpun, tidak ditarget itu. Jadi agak terlambat. Waktu itu sih sebetulnya saya baru S1 97-98 itu kan baru S1 menjadi asistennya Profesor Beni Gunawan yang ahli pemuliaannya. Jadi beliau sebagai penanggung jawab penelitiannya. Tetapi beliau sibuk di luar terus gitu. Jadi saya diandalkan untuk meneruskan pekerjaannya beliau gitu. Ya, akhirnya meskipun terlambat Bu, tapi tetap akhirnya dilanjutkan dengan keadaan yang pada waktu itu tadi Bu bilang ada kendala-kendala. Iya. Nah, akhirnya 2014 dinaikkan sebagai di SK kan Bu ya, surat keputusan Menteri Pertanian sebagai galur baru. Itu KUB 1. Kan disebut KUB 1. Ya, cukup ya boleh dibilang tadi Ibu bilang dari 70-an ya Baliknak. Sementara kita bilang 78. Sementara tahun 2014 baru keluar, itu sekitar 20 tahun lebih Bu ya. Iya betul. Jadi, ya salah satu kendalanya tenaga penelitinya yang kurang, mungkin anggaran juga kali ya. Tenaga peneliti yang jurusan breeding, tidak banyak ya, lebih banyak ahli nutrisi. Dari sisi anggaran Bu untuk penelitian? Anggarannya juga tidak difokuskan untuk menghasilkan breed. Jadi memang tidak ada payung besar untuk menghasilkan breed ayam atau itik itu tidak ditargetkan, memang tidak ditargetkan gitu. Jadi penelitian itu dibikin tuh bukan dari top down, misalnya kamu tuh harus menghasilkan sesuatu gitu, enggak, semuanya dari bawah datangnya. Iya, dari penelitinya sendiri mengusulkan roadmapnya itu belum jelas gitu. Nah setelah tahun 2000-an ini, setelah 2012 ya, baru dianjurkan dari Badan Litbang itu harus menghasilkan bibit, entah itu bibit tanaman macam-macam ya, dan bibit dari hulunya lah Bu ya, supaya karena kan di bibit ini kalau sudah kuat otomatis nanti di budidayanya terus di hilirnya bisa lebih kuat ya Bu ya.
Waktu itu boleh tahu Bu, berapa anggaran yang dikeluarkan selama membuat KUB ini sampai 5 generasi, 6 generasi kalau nggak salah Bu? Sampai 6 generasi. Ini sampai 6 generasi itu tidak lancar setiap tahun atau setiap ada generasi. Ininya. Ada gap. Nah, ditinggal saya pergi sekolah kan begitu. Itu berhenti penelitiannya mengenai pakan untuk keturunan-keturunan yang lain, ada open nucleus. Ya, jadi ayam KUB ini sebetulnya memang adalah ayam kampung asli yang ada di beberapa daerah di Jawa Barat, ada di Sukabumi, di Cianjur, dikumpulkan, kemudian dilakukan seleksi oleh Baliknak, dalam hal ini Bu Tike. Benar Bu ya? Betul. Nah, jadi kalau dikatakan apakah ayam KUB ini adalah ayam kampung asli? Ya benar. Ayam kampung yang diseleksi, malah dicari seleksinya, salah satunya adalah pertumbuhan bobot badannya yang lebih cepat. Nah, langsung kita tanya aja Bu Tikenya, apa sih keunggulan ayam KUB ini Bu? Ya. Nah, waktu itu memang pada waktu saya ngambil sekolah sebetulnya ya, ayam kampung itu kan mengeramnya banyak. Jadi saya mengusulkan proposal bahwa saya akan meningkatkan ayam kampung ini supaya menjadi bagus gitu, kualitas bibitnya jadi bagus sehingga nanti bisa dimanfaatkan oleh industri. Malah ditegur sama suhu saya itu almarhum ya Profesor Harimurti Martoyo. Ibu ini mau ngilang-ngilangin sifat mengeram, nanti nyusah-nyusahin aja peternak gitu, nggak bisa ngeramin telurnya gitu. Begitu gitu ya. Ya Pak, tapi saya supaya bisa digunakan, apa nanti tujuannya mau diindustrikan. Nah itu Pak, insya Allah mudah-mudahan. Sebenarnya sudah ada pembicaraan seperti itu Bu ya, di antara Harimurti sama Ibu ya. Iya. Nah itu untuk memulai seleksi, karena beliau pembimbing saya dengan Profesor Sri Supraptini Mansur. Sampai sekarang itu Ibu masih ada, kalau Bapak udah almarhum ya. Iya. Nah, jadi memang ayam kampungnya itu dikumpulkan dari beberapa lokasi yang dekat saja, karena memang anggaran penelitiannya kan kecil gitu. Jadi yang dekat-dekat. Jadi yang dekat-dekat Bu, sekitar Jawa Barat. Dari Jawa Barat, daerah-daerah Ciawi, Cigudeg kan gitu. Waktu itu yang peternak besar Jimmy Farm juga sepertinya belum terkenal, belum mengenal saya. Jadi saya ngambil salah satu di Cipanas itu bukan dari Jimmy Farm. Bukan. Ada di situ ada tempat pelatihan waktu itu. Nah malah yang agak terkenal itu daerah Depok. Nah makanya saya ambil itu waktu itu daerah Depok tuh ada yang namanya Pak Eko almarhum. Nah itu juga mengembangkan ayam kampung yang dipakai oleh PKH gitu waktu itu. Kalau ada proyek ayam kampung tuh pasti Pak Eko. Jadi Jimmy Farm juga belum dikenal waktu itu ya. Jadi saya mengumpulkan dari beberapa lokasi, itu banyak juga yang mati gitu. Hampir 50% mungkin ya matinya. Dan itu diseleksi, variasinya itu sangat tinggi. Kemudian di kandang kan memang kami mau menyeleksi mengenai produksi telurnya, sehingga harus dikandangkan secara individu karena untuk mengukur parameter genetik. Jadi setiap ternak itu harus tahu pedigrinya, siapa bapaknya, siapa induknya, kan begitu ya. Jadi kandangnya individu. Nah itu kosong kandang itu. Dari 100 paling cuma 20, 26, nah gitu, seperti itu dulu. Dan ayam yang mengeram itu bisa 3 bulan mengeram. 3 bulan? 3 bulan, 100 hari saya hitung. Nggak bangun-bangun sampai ayamnya kurus. Hangat itu kan, si ayam tuh kurus, makannya sedikit. Mengeram saja di kejis tanpa sarang sebetulnya. Kandang baterai itu Bu. Kandang baterai itu. Nah yang seperti itu udah saya buang-buangin. Akhirnya memang terus generasi ke-1 meningkat dari 26% jadi 38%, meningkat lagi jadi 42%, jadi 48%, sehingga rataan yang pada waktu pelepasan galur itu rataannya adalah 50%. 50% sifat mengeramnya sudah? Sifat mengeramnya masih ada 10%, tapi tidak terlihat banyak sekali yang mengeram begitu. Jadi itu salah satu keunggulannya Bu ya. Jadi sifat mengeramnya dikurangi. Iya, produksi telurnya meningkat. Jadi rataan hen day
pengamatan selama 6 bulan pertama gitu ya. Oke. Selama 50% handainya itu. Dari sisi pertumbuhan bobot badannya Bu, ada perbedaan dengan ayam kampung pada umumnya ya? Ayam kampung bobot badan pada waktu itu saya tidak menyeleksi sebetulnya. Sebetulnya nggak menyeleksi bobot badan ya Bu ya? Menyeleksi, tetapi ternyata pada waktu terakhir ke sini kan kuliner untuk ayam kampung tuh semakin tumbuh meningkat dan banyak permintaan. Sehingga ayam KUB ini yang produksi tadinya ditingkatkan produksi telurnya, saya berpikir ini bisa dijadikan untuk indukan atau female lain daripada ayam pedaging. Nah, sehingga untuk supaya dia mempunyai bobot badan yang bagus gitu bisa dikawinkan dengan ayam lokal male lainnya pada waktu itu begitu ya. Nah, seiring dengan penelitian ini berjalan gitu ya, ternyata memang pertumbuhannya pun berbeda dengan ayam kampung yang berkeliaran. Mungkin kalau ayam, karena mungkin ini kan sudah diberikan pakan sesuai dengan kebutuhannya. Jadi bobot badan itu sebetulnya memang dari pakan juga kan bisa. Artinya nutrisinya diperbaiki Bu ya? Nutrisinya diperbaiki. Jadi kalau misalnya ayam kampung yang berkeliaran itu kan dia tidak diberi makan. Paling juga makanan sisa, makanan dapur atau dedak ya diumbar, dia mencari makan sendiri, otomatis bobotnya juga lama tumbuhnya. Tetapi setelah dikasih sesuai dengan kebutuhan si ayam itu, bobot badannya otomatis meningkat sehingga pada waktu umur 70 hari sudah bisa mencapai 1 kilo untuk jantannya, betinanya sekitar 800 ya. Oke Bu, saya kan pasti Ibu juga udah tahu sekarang sudah banyak dikenal Bu ayam KUB. Saya kadang bingung Bu, saya suka sering dihubungin juga mulai dari Aceh, Palembang, Lampung, Sulawesi, Kalimantan, Papua, itu semua Pak ada ayam KUB gitu. Jadi orang sudah tidak lagi nanya ada ayam kampung, tapi langsung spesifik ayam KUB nih. Iya. Bagaimana pendapat Ibu, perasaan Ibu ketika mendengar ayam KUB ini sudah sampai seluar biasa, sudah sampai seantero tanah air ini Bu? Ya, alhamdulillah saya sebetulnya senang juga gitu ya. Ternyata memang bisa diterima hasil inovasi ini ya, udah banyak karena memang ini salah satunya juga dibantu oleh swasta ya. Karena kalau misalnya Badan Litbang sendiri yang mengembangkan kan tidak mungkin karena memang anggarannya terbatas. Jadi sebetulnya pada waktu awalnya ada uji multilokasi sih memang ada. Pertama kali gimana Bu? Uji multilokasinya? Uji multilokasi itu saya di beberapa lokasi, ada yang di Ciamis ya. Ada di Ciamis. Di Jatiwangi pernah juga dikasih ayam KUB. Jatiwangi punya Pemda Jawa Barat. Iya. Kalau di Ciamis punya siapa Bu? Punya peternak, kelompok peternak. Kemudian di DKI di Bambu Apus. Bambu Apus, Jakarta Timur. Iya, punya Pemda DKI. Nah, di situ juga dikembangkan ayam KUB. Hanya di DKI tidak diteruskan karena tidak boleh memelihara ayam lagi pas waktu flu burung. Flu burung. Ya, benar-benar 2002-2003 ya, Bu. Iya. Kemudian di tempatnya Pak Ade juga sepertinya pernah tuh di Sukabumi, Kepras. Pernah. Jadi terakhir di Pak Dedi Farm. Dedi Farm, Dedi Farm. Tahun 2009 apa 2010. Nah, itu yang Dedi Farm itu ternyata Pak Dedi itu kerjasama dengan Pak Yusman Tamara. PT Aki Bu ya, PT Aki ya, Ayam Kampung Indonesia. Iya, nah itu sehingga Pak Yusman waktu itu melihat ternyata ayam kampungnya lumayan bagus, sehingga berminat untuk kerjasama dengan Badan Litbang untuk perbanyakan bibitnya. Dan waktu itu kan belum ada SK pelepasan galurnya, kan belum ada tahun 2014 kan. Jadi waktu itu masih pra-lisensi. Pra-lisensi sekitar tahun 2011 mungkin. Jadi yang dapat kelompok-kelompok tadi itu masih dipralisensikan Bu ya? Iya. Karena kan ini kan dikomersilkan Bu ya? Jadi harus ada ya semacam royaltinya harus dilisensikan seperti itu ya? Iya gitu. Jadi karena memang itu yang ditangani oleh BPATP waktu itu. Kalau masih sebatas pra-lisensi itu masih dengan Balitnak saja waktu itu. Nah sehingga
waktu itu PT Aki yang pertama itu mengembangkan, beliau itu mempromosikan juga kan ke beberapa peternak, termasuk mungkin ke Pak Anto ya, mengambil Anto, ayam ya ke Sumber Unggas, ngambil ayam dari PT Aki, jadi ke seluruh peternak-peternak sehingga menjadi besar gitu. Dan Badan Litbang waktu itu hanya ada program pengembangan ayam KUB di 10 provinsi. Oh, itu yang kerjasama BPTP Bu ya? Iya, itu yang dibiayai oleh Badan Litbang. Biayanya 1,6 M waktu itu. Tahun berapa itu Bu? Tahun 2012. Oh, jadi perkembangan ayam KUB ini terjadi adanya kerjasama dari Balitbang dengan pelaku-pelaku usaha atau perusahaan-perusahaan Bu ya? Iya. Jadi sehingga bisa disebarluaskan, dikomersilkan. Iya. Kira-kira gitu Bu ya? Jadi Bu, ini kan sudah semakin industrialisasi arahnya Bu. Iya. Udah banyak perusahaan-perusahaan yang berdiri, termasuk salah satunya PT Sumber Unggas Indonesia yang sudah melakukan, ya boleh dibilang paling besar lah saat ini Bu se-Indonesia. Bahkan hatchery-nya sudah berdiri di 4 lokasi, di Bogor, di Jambi, di Bali, sama di Makassar Bu ya. Jadi sudah sangat industrialis sekali di ayam lokal. Nah pertanyaan saya gini Bu, ada juga nih sekarang ayam yang disilangkan. Jadi ayam kampung disilangkan dengan ayam ras telur. Nah sering disebut namanya ayam super atau ayam joper. Gimana Bu Tika melihatnya? Sebenarnya kan ini kan salah satu cara kreativitas masyarakat untuk meningkatkan pertumbuhan produksi. Karena kan dianggap itu lebih cepat Bu daripada ayam kampung. Nah Bu Tika sendiri kenapa nggak memilih sejak awal? Apakah ada tanggung jawab atau moral tertentu yang membuat Ibu fokusnya di ayam lokal? Kenapa nggak menggunakan ayam yang persilangan? Sebetulnya ayam persilangan itu sudah dimulai juga oleh Balitnak. Sudah. Tahun 2011 kalau nggak salah. Perkawinannya itu betina aksas yang hitam, betinanya aksas, jantannya itu beberapa macam ayam lokal. Jadi ada ayam pelung, ada ayam termasuk pelung, merawang, sentul, macam-macam. Nah, anaknya itu bulunya juga variasi macam-macam dan bobotnya juga besar. Besar. Tapi waktu itu kan untuk memenuhi permintaan karena memang ayam kampung itu belum ada, masih langka, ayam KUB juga belum ada gitu, sehingga memang itu jadi seolah-olah karena menggunakan nama ayam kampung gitu kan, jadi seolah-olah manipulasi terhadap ayam kampung gitu kan, seolah-olah gitu, tapi sebetulnya memang kalau menurut saya sih oke-oke aja selama itu tidak dipelihara untuk tidak dipelihara untuk menambah populasi atau gitu, karena memang dia itu kan dibentuk untuk ayam potong saja. Betul. Untuk ayam potong saja, sehingga memang agak-agak rentan terhadap penyakit kalau dipelihara untuk multi years. Untuk berkelanjutan Bu ya? Untuk berkelanjutan. Jadi Balitnak memang awal sudah melakukan itu. Karena memang dalam rangka memang ayam kampung pada waktu itu masih langka, belum ada Bu, sehingga untuk memperbanyak, memproduksi lebih banyak menggunakan persilangan. Iya. Ya, dan aksas itu tidak berkembang ternyata di Indonesia, nggak ada kan? Kenapa Bu tidak berkembang? Nah itu saya kurang tahu apakah itu kurang diminati oleh masyarakat ya. Pokoknya yang jelas aksas itu kok sekarang hilang dari Indonesia. Itu warnanya hitam. Hitam semua warnanya. Jadi kalau menurut Bu Praptini Mansur ya, ayam kampung ini sebetulnya ayam kampung yang ada di Indonesia sebetulnya tidak asli lagi, sudah tercemar. Karena nggak ada yang melakukan ini Bu, tidak ada melakukan pemurnian. Nah itu dulu juga pernah ada didatangkan Rhode Island Red, Barred Plymouth Rock, kemudian Highline mungkin ya. Nah itu penelitiannya Ibu itu tahun 1985 kalau nggak salah ya, Bu Prapti itu. Nah itu katanya tercemar sebanyak 50%.
Oh, dia ngambil sampel di beberapa tempat? Dari beberapa tempat dan kerjasama dengan Jepang menggunakan protein polimorfisme tadi. Oh, nah, jadi itu ketahuan Bu hasilnya bahwa 50% tercemar. Tercemar, nah itu. Sehingga itu yang agak sulit untuk dibilang asli sebetulnya. Iya. Karena atas dasar ya catatan sejarah kita kan dulu belum ada yang melakukan konservasi, pemurnian, kemudian pemuliaan. Nah, nanti menarik Bu, kita bahas apa sih pengertian pelestarian dan pemuliaan. Ini pernah kita bahas di satu grup WhatsApp yang sangat. Nah itu, jadi memang karena kebutuhan daging banyak gitu, kita kan kaya akan sumber daya genetik, tapi yang asli itu kan masih kurang, sehingga banyak kreativitas daripada pengusaha ya peternak sendiri untuk mengawinkan antara ayam broiler tadi, ayam petelur tadi yang coklat itu dikawinkan dengan pejantan Bangkok, kemudian pejantan Pelung, Merawang, Kampung yang besar-besar, pokoknya dia pilih yang besar-besar sehingga menghasilkan ayam joper untuk ayam pedaging. Kalau menurut saya selama itu untuk ayam potong masih boleh Bu ya? Oke aja Bu ya. Tapi kalau untuk jadi mencemari gitu ya, misalnya ada daerah tertentu yang punya ciri khas ayam asli Indonesia, misalnya daerah Kedu atau misalnya di Cianjur ayam pelung misalnya gitu, ya memang harus dibuat daerah-daerah pewilayahan mungkin begitu. Jangan sampai mencemari daerah-daerah yang sudah ada. Iya, karena memang tahun 1985 yang diteliti oleh Ibu Profesor Supraptini Mansur bekerja dengan Jepang sudah terjadi pencemaran sebetulnya. Berarti dulu daerah sampelnya di mana aja itu Bu? Banyak itu Pak, hampir menyeluruh, ada dari Sumatera, ada dari Jawa, karena bekerja sama dengan Jepang. Oh, jadi pasti anggarannya banyak mereka pasti gampang Bu untuk melakukan pengambilan sampel-sampelnya. Dengan tadi metode apa namanya Bu? Menggunakan protein polimorfisme. Oh iya, itu dia. Bahasannya sulit. Sebelum ada DNA itu. Ya, jadi kita tidak salah mengundang Bu Tike karena dia sangat ahli sekali dalam melakukan pemulihan. Nah Bu, beberapa waktu yang lalu ada suatu semacam diskusi, sebenarnya ini namanya ya biasa Bu ya, di dalam suatu diskursus apapun sektornya, bidangnya, ilmunya, selalu ada perdebatan. Ada yang pro ke sana, ada yang pro ke sini. Seperti Ibu bilang tadi, secara prinsipil nggak sah-sah saja orang melakukan persilangan dalam rangka untuk pemurnian. Tapi kan ada juga beberapa orang yang ya semacam alirannya itu, jangan dong, kita tadi Ibu bilang juga sudah, kita negara yang sudah dikaruniai sumber daya genetik, ada 30 jenis ayam asli Indonesia. Tapi masih aja hari ini itu ada bahkan perguruan-perguruan tinggi ternama Bu ya, kesannya bukan, kita pasti tahu mereka tidak ini, mereka punya misi khusus untuk dalam rangka mengajari peternak alternatif peternakan yang lain. Tapi kesannya di tengah kita sudah kaya akan sumber daya genetik, ada yang melakukan persilangan, bahkan ini dilakukan oleh ya kita boleh dibilang para intelektual kita di perguruan tinggi tersebut melakukan persilangan. Nah, tadi Bu Tike dalam tataran ini tadi Bu, perdebatan tadi ada aliran pemuliaan, ada aliran pelestarian. Secara khusus kalau pemuliaan itu kan benar-benar memurnikan Bu ya. Pemuliaan itu meningkatkan produksi. Yang dicari salah satunya produksi Bu ya. Produksi, hanya melihat produksi gitu. Jadi kalau di ayam sebetulnya memang tidak ada darah tunggal sebetulnya. Karena tercampur tadi Bu ya. Iya, darah, maksud saya gini, kan ada GGP, GP ya, PS sama FS. Nah, itu yang GGP-nya sendiri itu yang hasil seleksi pemurnian. Nah, di kita itu yang tidak dilakukan, dan saya itu mencoba untuk melakukan seperti itu terhadap ayam KUB, sensi, gawok, itu betul-betul dibikin galur murninya untuk nanti menjadi GGP sebetulnya, untuk disilangkan menjadi GP. Nah, itu sebetulnya. Tapi khusus penelitian persilangannya itu belum saya kerjakan. Misalnya KUB dengan
Sentul atau KUB dengan Merawang. Hasilnya seperti apa? Produksi telurnya seperti apa? Bagaimana heterosis efeknya? Itu belum dikerjakan. Jadi baru tahap pemurnian saja. Nah, yang dilakukan oleh orang-orang sekarang dengan persilangan itu tidak melihat terhadap galur-galur kemurniannya. Jadi hanya langsung menyilang-nyilangkan begitu saja. Ya itu yang harusnya membuat dulu galur-galur murninya sebetulnya. Memang di ayam gitu, itu kalau misalnya kita mau meningkatkan produksi, ya itu memang banyaknya dengan persilangan. Dengan persilangan membuat galur melain dan femelain itu kan dengan persilangan. Nah, gitu. Hanya saja itu berbeda antara pemuliaan dan konservasi. Konservasi itu sangat dua hal yang sangat berbeda. Oke, Bu. Tadi kita sudah melihat membedakan pelestarian dan pemuliaan. Kalau pemuliaan dia salah satu tujuannya adalah untuk mencari produktivitasnya. Nah, kalau pelestarian itu apa, Bu? Kalau pelestarian itu mempertahankan sumber daya genetik aslinya dan mempertahankan keragamannya. Jadi yang ada di Indonesia 30 jenis atau 30 rumpun ayam lokal. Nah itu ya sebaiknya harus tetap dilestarikan. Gitu. Kalau misalnya dan itu memang sampai saat ini kita juga punya komitmen global dengan FAO. FAO itu mengkoordinir hampir semua negara yang mempunyai program ternak-ternak lokal, ternak-ternak lokal untuk dilestarikan. Indigenous itu ada komitmen global yang setiap tahun itu ada pertemuannya. Indonesia ada, Bu, di dalam? Indonesia termasuk salah satu anggota. Hanya saja kalau saya lihat ya, FAO itu lebih mengutamakan ke daerah Afrika. Jadi sumber-sumber daya genetik yang di Afrika itu memang dipantau dan dibiayai gitu. Nah kalau di kita hanya dianjurkan. Mungkin Indonesia itu sudah tidak termasuk negara yang sangat miskin gitu, sehingga dianggapnya mampu untuk melakukan konservasi pemerintahnya gitu ya dengan sendirinya, sehingga itu yang hasil pelepasan rumpun, penetapan rumpun semuanya harus dilaporkan di FAO. Namanya DADIS. Intinya kalau kita punya sumber daya genetik plasma nutfah ayam, kita harus melakukan pelestarian. Jadi supaya galur-galurnya ini tidak punah. Inilah yang harus kita lakukan di negara kita Indonesia yang ada 30 jenis ayam lokal kita. Nah, seharusnya ini dilakukan oleh para peneliti, para akademisi di perguruan tinggi maupun di LIPI, Balitbangtan. Bahkan beberapa perusahaan sekarang sudah mencoba melakukan konservasi pelestarian, termasuk PT Sumber Unggas Indonesia bekerja sama dengan para dari peneliti Baliknak, salah satunya Profesor Sofyan Iskandar, melakukan pelestarian ini dalam rangka supaya menyelamatkan ayam asli kita dan melestarikan ayam asli Indonesia. Ternyata Indonesia itu bukan saja kaya akan sumber daya alam, tetapi juga kaya sumber daya genetik. Salah satunya plasma nutfah ayam asli Indonesia. Kita itu ada beragam jenis, bahkan di dunia kita itu sangat spesifik. Nah ini mungkin bisa dijelaskan sama Bu Tike, katanya ya, bahwasanya di dunia itu hanya ada 3 ayam asli, jadi yang domestikasi. Mungkin bisa dijelaskan, Bu, siapa negara-negara tersebut dan jelaskan keragamannya. Sebetulnya kalau melihat sejarah gitu, sejarah ayam, nah memang dilihatnya dari fosil atau arkeologi dari tulang belulang yang ditemukan di Cina dan daerah Hindia. Nah itu fosil-fosilnya untuk perkembangan ayam itu berasal dari daerah Asia, salah satunya tuh Cina dan India. Tetapi berdasarkan teknologi saat ini gitu kan, ada teknologi DNA, baik itu menggunakan DNA mitokondria ataupun mikrosatelit gitu, bisa dilihat perjalanan gitu DNA-nya seperti apa. Nah salah satu hasil penelitian LIPI yang saya kerjasama tahun 2005 sampai 2007 dengan LIPI adalah mengeksplor
keragaman genetik ayam-ayam yang ada di Indonesia itu berdasarkan DNA mitokondria. Nah, ternyata dibandingkan dengan yang Cina dan India itu, Indonesia itu mempunyai keunikan tersendiri, mempunyai clade sendiri, yaitu waktu itu di kodenya itu dengan clade 2. Kalau di Cina adalah clade 3 dan yang di India itu clade 1 apa ya, saya lupa ya, pokoknya beda gitu ya. Tetapi itu tidak 100% sih sebetulnya. Misalnya di Indonesia itu hanya sekitar 78% kalau nggak. Nah, tapi selain itu masih punya dia clade yang 3 itu, tapi hanya sedikit atau di bawah 20%, berapa? 10%, ada yang 7%, clade yang Cina dan Indianya itu. Demikian pula untuk yang Cina dan India, clade 2-nya juga masih ada walaupun hanya sedikit, tetapi dominannya itu yang Indonesia itu clade 2, yang Cina itu 3, yang India itu 1. Nah, dari hasil itu katanya sih sudah hasil konsorsium. Ya. Konsorsium. Lembaganya tadi namanya apa, Bu? ILRI, ILRI ya, International Livestock Research Institute, itu adanya di Nairobi ya. Nah, itu diakui bahwa Indonesia pun dijadikan salah satu pusat domestikasi ayam di dunia, karena Indonesia punya asli ayam lokalnya yang berbeda dengan daerah tadi. Nah, itu dari ayam-ayam hutan di Indonesia sampai saat ini pun masih banyak digali gitu ya, digali untuk menelusuri ragam-ragam genetik dari regional gitu, seperti dari Vietnam, dari Filipina gitu, dari Thailand. Nah, mereka itu tidak sespesifik yang Indonesia. Indonesia kan sebagian besarnya clade 2, nah mereka itu ada beberapa clade jadi 1. Jadi kalau misalnya digambarkan tuh bertumpang tindih mereka. Sehingga dibilangnya kalau di Vietnam atau di Thailand itu perantara lah gitu. Jadi perantara, tidak seperti Indonesia tuh hampir semuanya yang clade 2. Nah, itu kalau dengan mikrosatelit juga sama. Mikrosatelit itu ragamnya ayam kampung Indonesia itu sangat beragam dan bersumber memang keduanya, baik itu dari mikrosatelit maupun mitokondria, asalnya dari ayam hutan merah sama ayam hutan galus-galus itu ya? Iya, galus-galus yang ada di Indonesia gitu, sehingga memang sangat menarik ya. Kita cukup bangga juga untuk bisa diketahui bahwa Indonesia merupakan salah satu pusat domestikasi ayam di dunia gitu. Jadi memang harus dimanfaatkan. Ya, benar ya guys. Jadi kita harus bangga bahwa Indonesia ternyata telah diakui di seluruh dunia dalam lembaga International Livestock Research Institute bahwa Indonesia adalah salah satu dari 3 negara, Cina dan India, sebagai pusat domestikasi ayam di dunia. Ini harus kita lestarikan. Iya, Bu. Sekarang, Bu, saya dengar nanti Balignang akan merilis galur baru, Bu, namanya ayam KUB2. Iya. Nah, bagaimana spesifiknya, Bu, dan keunggulannya, Bu? KUB2 itu populasi dasarnya adalah KUB1. Ya, jadi memang KUB1 itu kan masih rataan produksi telurnya 50%, variasi keragamannya itu masih tinggi, masih sekitar 35% waktu itu ya dari populasi. Sehingga saya berpikir ini masih bisa ditingkatkan karena masih punya potensi produksi telur yang lebih dari KUB1, sehingga diseleksi produksi telurnya dengan kriteria seleksi produksi telur selama 6 bulan, jadi amatinya itu selama 6 bulan, dan intensitas seleksinya 40%. Kenapa 40%? Karena populasinya sedikit, hanya 500 setiap generasi. Kalau misalnya populasinya lebih besar, bisa ditingkatkan lagi intensitasnya hanya 30%, sehingga nanti respon seleksinya itu akan lebih cepat gitu. Nah, ini saat ini sudah 6 generasi. Insya Allah tahun 2020 akhir ini akan dirilis menjadi KUB2.
Nah selain itu KUB2 ini waktu itu ada masukan ya dari PT AKI. Waktu itu kan KUB1 ini sebagian besar kalau tidak salah sekitar 67% itu warna bulunya itu hitam. Jadi ada hitam campur, hitam pokoknya ada hitamnya. Nah pada ayam yang dominan hitam itu karkasnya itu kurang bagus gitu. Sehingga waktu itu saya berpikir kalau misalnya ayam KUB itu kan diperuntukkan untuk indukan pedaging. Nah untuk pedaging itu karkasnya itu harus cerah gitu supaya dia lebih bersih kan. Sehingga ada seleksi salah satunya untuk kaki kuning. Jadi KUB2 ini salah satunya kaki kuning juga, Bu? Jadi ada 2 varian, KUB kaki kuning sama non kaki kuning. Jadi non kaki kuningnya masih ada, tapi produksinya sama antara KUB2 kaki kuning dan non kaki kuning. Sama. Rataan produksi telurnya 60%. Nah itu hanya saja si yang warna kaki kuning ini dia sebagian besar itu warna bulunya tidak hitam lagi. Sekitar 56%. Ada yang warna buff, coklat yang Kolombian gitu ya. Ini warna bulu yang besar, Bu, atau yang DOC-nya, Bu? Udah besarnya. Udah besarnya. DOC-nya ya otomatis gitu ya. Jadi tetapi bobot badannya lebih tinggi. Yang si kaki kuning kuning yang bulu coklat. Iya, yang bulu coklat itu. Jadi kalau yang KUB2 non kaki kuning pada waktu umur 10 minggu jantannya itu 1 kilo, betinanya 800-an. 800 gram. Nah, kalau yang KUB2 kaki kuning bobot jantannya bisa 1,2. Betinanya 900. Betina 900. Iya. Berarti ciri spesifik yang dicari, Bu, satu tadi warna bulu, warna seng ya, kemudian kaki kuning, Bu ya. Iya. Kenapa, Bu, memilih kaki kuning, Bu? Ada preferensi mungkin pilihannya? Warna kaki kuning berkorelasi positif dengan warna kulit karkas. Nah, jadi dia lebih bersih kan kalau untuk karkas ayam, jadi tidak hitam gitu, jadi lebih menarik. Tetapi memang kalau di masyarakat itu ada preferensi, orang ada yang seneng kaki hitam ada kaki yang kuning. seneng kaki kuning karena memang dianggapnya nanti kalau yang kaki kuning ini bukan ayam kampung begitu, padahal ini ayam kampung yang sudah diseleksi. Tetapi menarik, Bu, karena saya orang Sumatera, Bu. Orang Sumatera itu menganggap ayam kampung itu justru kaki kuning, Bu. Makanya sampai sekarang itu orang Sumatera sedang menunggu-nunggu ayam KUB ini dirilis. Nah, mungkin Ibu bisa jelaskan di mana, Bu, uji multilokasi ayam KUB2 ini, Bu? Jadi ayam KUB2 itu ada beberapa yang uji multilokasi. Nggak tahu kalau sumber unggas sudah ada, tapi sepertinya yang bukan kaki kuning ya. Bukan kaki kuning. Yang kaki biasa. Kaki hitam. Ada di kelompok di Cigombong juga ada KUB2, kemudian di peternak kecil waktu itu inkubatornya BPATP ada Pak Ndin, di situ juga ada. Jadi baru 3 lokasi. Kemudian yang KUB kaki kuning nih yang sekarang saya uji multilokasi di daerah Sukabumi, Denis Farm. Nah itu juga ada. Kemudian di Purwokerto untuk meng-hire Karang Taruna yang ada di daerah Purwokerto. Jadi tadi mau dirilis akhir tahun ini, Bu? Insya Allah. Nanti pelepasan lisensinya kapan, Bu, dimulai? Lisensinya kalau sudah ada SK-nya. Tapi kalau sebelum itu mungkin pra lisensi. Ya. Jadi teman-teman peternak semua, untuk ayam KUB 2 akan dirilis sebentar lagi, rencananya akhir tahun 2020 ini. Jadi harap bersabar, kita tunggu nanti 2021. Baik, Bu, pertanyaan saya, Bu, selanjutnya, setelah ayam KUB 2 nih, Bu, ayam jenis apa lagi yang akan dilakukan seleksi oleh Baliknak? Sebetulnya yang agak menarik untuk dijadikan materi penelitian ke depan itu adalah ayam cemani. Cemani. Cemani itu kan itu terkenal sebagai Lamborghini of Chicken di Amerika, ayam termahal ya, Bu ya. Ayam termahal gitu ya.
Nah itu saya tertarik, ada apa sih sebetulnya di daging ayam cemani itu? Kenapa itu sangat-sangat mahal sekali gitu kan? Nah kalau di Indonesia memang agak kurang kurang kalau untuk sehari-hari ya, hanya dia mahal memang hanya digunakan untuk mistik biasanya gitu, untuk keperluan kalau misalnya ingin sesuatu gitu kan, dalam konotasinya negatif Bu ya. Nah seperti itu, atau memang ada juga untuk orang sakit katanya kan seperti itu. Iya betul Bu. Nah tetapi kalau di Cina ayam terkenalnya tuh ayam bertulang hitam ya. Ayam bertulang hitam itu ternyata tidak cuma cemani. Nah di Indonesia itu adalah ayam kapas. Oh kapas. Ayam kapas. Dari mana itu Bu ayamnya? Ayam kapas itu aslinya itu sebetulnya mungkin dari Cina juga. Ya. Pendatang, tapi sudah ada di Indonesia sudah banyak, dan yang sudah dibibitkan banyak itu adanya di BPTU Sembawa. Oh Sembawa pakai ayam. Ya. Itu sama kayak Lingnan Bu, bukan? Bukan ya. Seperti ayam cemani dagingnya. Bertulang hitam. Bertulang hitam dan hitam semuanya, walaupun memang si bulunya itu seperti kapas putih, makanya dibilang ayam kapas itu putih, tetapi dia kulitnya itu hitam. Tapi bulunya putih Bu? Bulunya putih. Bulunya putih, jarinya itu 5. Kalau ayam kan jarinya 4, ini jarinya 5. Luar biasa jarinya 5, beda sendiri ya. Jenggernya itu dia seperti bunga mawar ya, tapi ada warna keungu-unguan. Nah itu sangat cantik ya. Dan itu saya ingin meneliti di dalam daging warna hitam itu ada apa. Nah, yang sudah dugaan Ibu ada apa Bu? Yang sudah saya baca ya, berdasarkan reference itu ada gabungan asam amino ya. Protein. Asam amino ya, gabungannya jadi dia merupakan suatu peptida. Namanya karnosin. Itu berfungsi untuk apa Bu? Bagian tubuh? Berfungsi sebagai antioksidan. Nah, untuk menjaga stamina kita, terus untuk supaya lebih cantik. Penambah darah mungkin Bu ya. Nah, kan kalau nggak salah saya dengar dia ada kandungan Fe-nya Bu. Kandungan Fe-nya tinggi, mineralnya tinggi, Fe-nya tinggi, kemudian vitamin A, vitamin B. Nah itu jadi di situ ada yang untuk pengobatan autisme, di situ untuk anemi, kemudian untuk yang untuk ibu-ibu yang baru melahirkan dikasih sup daging bertulang hitam. Itu kalau di Cina itu sudah biasa. Saripati Bu, saripatinya. Nah itu tertarik untuk itu, tetapi itu kan hanya hanya untuk makanan tertentu gitu, tidak untuk massal. Jadi kalau untuk dikembangkan khusus seperti ayam KUB gitu kan, jadi tidak akan menyeluruh terhadap masyarakat gitu. Jadi hanya orang-orang tertentu yang mempunyai uang, karena memang itu harganya mahal ya, dan yang tertarik terhadap mungkin untuk ekspor atau untuk diekstrak, misalnya dibikin antioksidan khusus yang itu. Nah, mungkin itu juga menarik. Kalau mau mengembangkan ayam KUB lagi, ya saya sih sebetulnya masih bisa ya. KUB 3. KUB 3. Kira-kira apa lagi arahnya Bu? Kalau KUB 2 tadi ke bulu dan kaki kuning, KUB 3 ini apa lagi? KUB 3 ini untuk sementara waktu ya akan dijadikan yang tahan ND, karena memang saat ini di masyarakat gitu ya, kalau misalnya untuk dikembangkan di masyarakat sering ND kena ya Bu? Kalau ayam kampung kan ND, dan vaksinasi itu mereka masih agak sulit untuk melakukan vaksinasi. Dari sisi teknisnya Bu ya? Iya, kalau untuk family poultry yang kecil-kecil gitu ya. Di umbar yang kecil-kecil ya. Kecuali kalau untuk bisnis sih itu udah merupakan suatu keharusan ya, tapi kalau untuk yang kecil-kecil agak sulit melakukan vaksinasi. Mungkin ke arah sana sih. Alhamdulillah saya bisa ngobrol-ngobrol ya dengan Pak Roni untuk mengisi Sumber Unggas channel ya. Semoga informasi bermanfaat, semoga banyak yang lebih mengenal mengenai ayam KUB itu apa gitu ya, dan bisa dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat di Indonesia.
mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum. Ya, terima kasih sahabat-sahabat Sumber Unggas. Indonesia itu bukan hanya kaya sumber daya alam yang sering kita dengungkan, kita dengar di mana-mana, tetapi juga kaya akan sumber daya genetik plasma nutfah ayam asli Indonesia. Tadi kita sudah dengar penjelasan sangat detail, sangat lengkap, sangat komprehensif dari Bu Tike. Makanya pada teman-teman jangan lupa di like dan subscribe Sumber Unggas Channel, karena topik-topik kita sangat menarik, tentunya bermanfaat, menginspirasi, dan tentunya memajukan ayam asli Indonesia. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya.